Bayangkan sebuah situasi yang mungkin pernah dialami oleh teman, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Ya, seorang menjalani sebuah tindakan medis, mungkin operasi ataupun pengobatan tertentu dengan harapan besar untuk sembuh. Tapi, ya ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, muncul komplikasi, kondisi tidak membaik, atau bahkan memburuk. Seketika perasaan campur aduk muncul, kecewa, sedih, marah, dan seringkali satu kata langsung terlintas di benak, malapraktik. Nah, tudingan pun ya diarahkan kepada dokter atau rumah sakit, bahkan tak jarang berujung pada tuntutan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat sensitif dan penting untuk kita pahami bersama. Ya, sebuah topik yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman besar antara pasien, keluarga, dan tenaga medis, yaitu perbedaan antara risiko medis dan malapraktik. Nah, saya sangat memahami ya perasaan kecewa dan marah ketika hasil pengobatan tidak sesuai harapan. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi, tapi ya penting sekali bagi kita untuk bisa membedakan dengan jernih. Nah, apakah hasil yang tidak diharapkan itu terjadi karena sebuah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, ya malapraktik, ataukah karena sebuah risiko yang memang bisa terjadi dalam dunia medis, ya meskipun semua prosedur sudah dilakukan dengan benar. Tujuannya saya hari ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar ya, agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap hasil pengobatan. Nah, jika ada tambahan nanti mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, ataupun misalkan ada informasi ataupun ada pengalaman bisa di-sharing. Nah, mari kita kenali dulu apa itu resiko medis. Nah, pertama, kita harus menerima satu fakta mendasar. Tidak ada satupun tindakan medis yang 100% bebas resiko. Nah, sama seperti mengendarai mobil di jalan raya, ya sekalipun mobil kita dalam kondisi prima dan kita menyetir dengan sangat hati-hati, resiko kecelakaan itu tetap ada karena berbagai faktor di luar kendali kita. Nah, begitu pula dalam dunia kedokteran, tubuh manusia itu sangat kompleks dan unik. Reaksi setiap orang terhadap obat atau tindakan bisa berbeda-beda. Penyakit itu sendiri bisa memiliki perjalanan yang tidak terduga. Nah, resiko medis adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau komplikasi yang bisa muncul dari suatu diagnosis, tindakan, atau pengobatan. Meskipun ya semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan standar ilmu kedokteran yang berlaku. Nah, contoh resiko medis yang pertama itu infeksi luka operasi meskipun ya operasi sudah dilakukan secara steril. Yang kedua, reaksi alergi terhadap obat yang sebelumnya tidak diketahui. Yang ketiga, perdarahan saat atau setelah operasi besar. Nah, yang keempat, efek samping obat yang memang sudah diketahui kemungkinannya, misal mual setelah kemoterapi. Nah, yang kelima, penyakit yang tidak merespon pengobatan standar. Nah, resiko-resiko ini adalah bagian dari ketidakpastian dalam dunia medis. Itulah mengapa sebelum melakukan tindakan medis yang beresiko, dokter wajib menjelaskan potensi resiko ini kepada pasien dan meminta persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Nah, ini adalah bukti bahwa risiko itu ada, kemudian nyata, dan sudah didiskusikan. Nah, sekarang apa itu malapraktik? Malapraktik ya terjadi jika seorang tenaga kesehatan, ya misalkan dokter, perawat, dan juga sebagainya melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Nah, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Ya, kunci utama dari malapraktik adalah adanya dua unsur penting. Yang pertama, kelalaian, yang artinya tenaga kesehatan tersebut tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang seharusnya. Nah, standar profesi ini adalah tingkat kehati-hatian dan keterampilan yang diharapkan dari seorang tenaga kesehatan yang kompeten dalam situasi yang sama. Kelalaian ini bisa berupa yang pertama, kesalahan dalam diagnosis ya, yang seharusnya ini bisa dihindari. Kedua, kesalahan dalam memberikan obat, ya salah jenis, ya ataupun salah dosis misalkan. Yang ketiga, kesalahan dalam melakukan prosedur operasi. Nah, ini di luar batas resiko yang wajar. Nah, yang keempat, ya kelalaian dalam memantau kondisi pasien setelah tindakan. Sedangkan untuk poin keduanya itu kerugian atau cedera pada pasien akibat kelalaian tersebut. Jadi tidak cukup hanya ada kelalaian, harus bisa dibuktikan
bahwa kelalaian itulah yang secara langsung menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Ya, contoh ya, hipotesis malapraktik. Yang pertama, dokter salah memberikan obat karena tidak membaca rekam medis pasien dengan teliti, padahal pasien punya riwayat alergi obat tersebut. Ya, kedua, tertinggalnya alat operasi di dalam tubuh karena kelalaian tim bedah ya. Nah, yang ketiga, dokter tidak melakukan pemeriksaan penunjang yang jelas-jelas diindikasikan sesuai standar sehingga diagnosis penyakit serius menjadi terlambat. Jadi perbedaan mendasarnya adalah resiko medis bisa terjadi meskipun dokter sudah bekerja sesuai standar. Sedangkan malapraktik terjadi karena dokter bekerja di bawah standar dan menyebabkan kerugian. Hasil yang buruk tidak secara otomatis berarti malapraktik ya. Nah, ini banyak disalahartikan. Nah, mengapa memahami perbedaan ini sangat penting? Nah, memahami perbedaan ini krusial untuk beberapa alasan. Yang pertama, menghindari tudingan yang tidak adil yang menuduh malapraktik padahal yang terjadi adalah resiko medis. Nah, ini bisa sangat merusak reputasi dan juga mental tenaga kesehatan yang sudah berusaha terbaik mungkin. Yang kedua, menjaga hubungan baik ya antara pasien dan dokter. Jadi kepercayaan adalah fondasi utama. Kesalahpahaman bisa merusak hubungan ini dan menghambat proses pengobatan selanjutnya. Nah, yang ketiga, fokus pada solusi yang tepat. Ya, jika memang terjadi resiko medis, fokusnya adalah bagaimana mengatasi komplikasi tersebut. Nah, jika memang ada dugaan kuat malapraktik, ada jalur yang benar untuk menyelesaikannya melalui komite etik ataupun disiplin ya, ataupun jalur hukum. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pasien? Nah, sebagai pasien atau keluarga, kita juga punya peran penting. Yang pertama, jadilah pasien yang aktif, bertanya sebelum tindakan, tanyakan dengan jelas apa saja potensi resiko dan juga komplikasinya. Pahami informed consent yang ditandatangani ya, jangan asal tanda tangan tapi dibaca baik-baik. Nah, yang kedua, komunikasi terbuka. Jika setelah tindakan ya teman-teman merasa ada yang tidak beres atau hasilnya tidak sesuai harapan, komunikasikan kekhawatiran tersebut ya secara terbuka dan baik-baik kepada dokter atau pihak rumah sakit. Nah, seringkali penjelasan yang jernih bisa meluruskan kesalahpahaman. Yang ketiga, cari pendapat kedua ataupun second opini ya. Jadi jika teman-teman masih merasa ragu atau tidak puas dengan penjelasan yang diberikan ya, mencari pendapat dari dokter lain ya yang kompeten di bidangnya itu adalah hak pasien. Nah, yang keempat, pahami jalur penyelesaian. Nah, jika teman-teman memiliki bukti kuat adanya kelalaian, ada jalur resmi seperti MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, untuk masalah etik, atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Nah, itu untuk masalah disiplin profesi. Nah, sebelum melangkah ke jalur hukum. Kesimpulannya, teman-teman, membedakan antara risiko medis dan malapraktik memang tidak selalu mudah, tapi itu bukan hal yang teman-teman bisa abaikan. Nah, dengan memahami konsep dasarnya sangatlah penting ya. Ingatlah, hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan atau tidak selalu berarti terjadi kesalahan ya. Nah, dunia medis memiliki keterbatasan dan ketidakpastian risiko itu nyata adanya. Nah, malapraktik adalah isu serius yang terjadi ketika ada kelalaian nyata yang terbukti menyebabkan kerugian ya. Jangan dikit-dikit menyebut, oh ini nggak sesuai harapan, malapraktik, lapor ya, itu nanti repot ya. Nah, jadi harus tahu dulu perbedaan keduanya. Nah, jadi mari kita bangun komunikasi yang lebih baik ya, saling percaya dan sama-sama belajar untuk memahami kompleksitas dunia kedokteran. Tujuannya sama, yaitu keselamatan dan kesembuhan pasien ya. Nah, apakah penjelasan ini membantu teman-teman menjernihkan pikiran tentang kebingungan ya, ataupun punya pengalaman ataupun punya topik mungkin yang ingin dibagikan, silakan diskusikan di kolom komentar ya, ataupun punya sharing-sharing lain boleh ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar. Jangan lupa untuk di like ya, di share dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, ya jaga kesehatan dan tetaplah menjadi pasien yang cerdas. Salam sehat, sampai jumpa.